Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wandi, NIM 220205502002 PTA 01. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama sistem kendali, yang kedua feedback control, yang ketiga analisis respon waktu, yang keempat sensor dan transducer, yang kelima embedded system, yang keenam artificial intelligence, yang ketujuh komputer numerical controller, yang kedelapan programmable logic controllers. Yang pertama, sistem kendali. Sistem kendali merupakan sistem yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem kendali dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama sistem kontrol log terbuka atau open log control system, yang kedua sistem kontrol log tertutup atau closed log control system. Adapun komponen sistem kendali yaitu sensor, controller, aktuator, proses atau plan, feedback, dan interface. Yang kedua adalah feedback control. Apa yang dimaksud dengan feedback control? Nah, di sini saya akan menjelaskan feedback control. Feedback control merupakan pengendalian umpan balik yang merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Bila mana terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa komponen dasar feedback control. Yang pertama sistem terkendali, yang kedua sensor, yang ketiga komparator, yang keempat pengontrol, yang kelima aktuator. Dan adapun dua jenis utama kontrol umpan balik, yaitu yang pertama umpan balik negatif, yang adalah mengurangi kesalahan antara keluaran yang diukur dan keluaran yang diinginkan. Yang kedua umpan balik positif, meningkatkan kesalahan antara keluaran yang diukur dan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, analisis respon waktu. Apa yang dimaksud dengan analisis respon waktu? Dalam prakteknya, sinyal masukan sistem kendali tidak dapat diketahui sebelumnya, tetapi mempunyai sifat acak sehingga masukan sesaat tidak dapat dinyatakan secara analitis. Untuk analisis dan perancangan sistem kendali harus memiliki dasar perbandingan kinerja berbagai sistem kendali. Di bawahnya terdapat gambar. Respon waktu sistem kendali terdiri dari dua bagian. Yang pertama, respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Yang kedua, respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif tak terhingga. Dan di dalam sistem kendali, analisis respon waktu memiliki tiga metode, yaitu yang pertama analisis secara grafik, yang kedua analisis secara analitik, yang ketiga analisis secara numerik. Yang keempat, sensor dan transducer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sensor dan transducer. Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Transducer berasal dari kata transducer dalam bahasa Latin, yaitu yang berarti mengubah. Jadi transducer dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor, karena bagian ini dapat mengindera suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Di sampingnya terdapat gambar antara sensor dan transducer. Adapun jenis-jenis sensor dan transducer, yaitu sensor cahaya, sensor tekanan, sensor
proximity, sensor ultrasonik, sensor kecepatan, sensor magnet, sensor suhu. Dan transducer ada 3, yaitu transducer sinyal listrik, transducer sinyal digital, dan transducer sinyal analog. Adapun aplikasi sensor dan transducer, yang pertama industri, yang kedua otomotif, yang ketiga kedokteran, yang keempat rumah tangga. Karakteristik sensor dan transducer, yang pertama akulasi, yang kedua resolusi, yang ketiga sensitivitas, yang keempat stabilitas, dan yang kelima repeatabilitas. Yang kelima adalah embedded system. Embedded system adalah sistem yang menempel di sistem lain. Sistem embedded merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata embedded menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Di bawah terdapat gambar embedded system. Selanjutnya, komponen embedded system. Komponen embedded system ada 2 perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan embedded system yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan penambahan memori eksternal I/O, input atau output, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, LCD, dan berbagai macam aktuator lainnya. Perangkat lunak embedded merupakan penggerak pada embedded system. Sebagian besar perangkat lunak embedded system real-time memiliki program aplikasi yang spesifik yang didukung oleh real-time operating system atau RTOS. Yang keenam, artificial intelligence. Di sini ada penjelasan tentang artificial intelligence, yaitu merupakan proses di mana peralatan mekanik dapat melaksanakan kejadian-kejadian dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan seperti manusia, seperti gambar di bawah. Adapun sebagian kalangan menerjemahkan artificial intelligence sebagai kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, intelijensia artifisial atau intelijensia buatan. Adapun kelebihan dari AI, yang kelebihan kecerdasan buatan yaitu lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi atau disebarkan, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Dan selanjutnya dapat mengerjakan beberapa teks lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami yaitu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input atau input simbolik. Dan yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Adapun kekurangan dari AI, yaitu ketidakmampuan untuk memahami konteks dan emosi manusia, ketergantungan pada data yang akurat, keamanan dan privasi, penggantian pekerjaan manusia, dan ketidakadilan dalam pemrosesan data. Adapun tujuan dari kecerdasan buatan, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, itu tujuan utama. Dan memahami apa itu kecerdasan, itu tujuan ilmiah. Membuat mesin lebih bermanfaat, tujuan entrepreneurial. Dan adapun aplikasi-aplikasi AI ada 17, yaitu
game playing. Yang kedua, sistem bahasa alami. Yang ketiga, sistem perancangan dan pembuatan CAD atau CAM. Yang keempat, sistem pakar VLCI. Yang kelima, sistem pakar reparasi perangkat keras. Yang keenam, manajemen data cerdas. Yang ketujuh, sistem otomatisasi kantor. Yang kedelapan, analisa kecerdasan militer. Yang kesembilan, kendali dan pemanggilan informasi di video. Yang ke-10 kendali robot, yang 11 analisis program komputer, yang ke-12 diagnosis penyakit, yang ke-13 konfigurasi komputer, yang ke-14 ramalan senyawa kimia, yang ke-15 sintesis ucapan, yang ke-16 sistem pakar operator komputer, dan yang terakhir manajemen kendali senjata. Nah, yang ke-7 komputer numerical control. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komputer numerical control atau sering disebut CNC, yaitu salah satu sistem pengendali yang banyak digunakan untuk mengendalikan atau mengatur pengoperasian mesin perkakas. Mesin perkakas yang dilengkapi dengan sistem CNC atau mesin perkakas CNC secara umum tidak berbeda dengan mesin perkakas konvensional. Dan adapun fungsi CNC dalam hal ini lebih banyak menggantikan pekerjaan operator dalam mesin perkakas konvensional. Misalnya, pekerjaan mengatur gerakan pahat sampai pada posisi siap memotong, gerakan pemotong, dan gerakan kembali ke posisi siap memotong, seperti gambar di samping komputer numerical control atau CNC. Dan adapun penerapan mesin CNC. Salah satu contoh penerapan mesin CNC pada bidang pengendalian elektronika yaitu mesin pencetak jalur PCB. CNC adalah peralatan pemesinan seperti mesin bubut atau milling yang dikendalikan oleh komputer. CNC juga digunakan untuk pembuatan PCB adalah CNC milling. Alat ini memiliki mata bor atau pisau cutter yang dapat bergerak dalam 3 dimensi sehingga CNC dapat digunakan untuk pekerjaan pengoboran PCB secara otomatis seperti gambar di bawah. Yang terakhir, yang ke-8, programmable logic controller. Di sini sistem komputer dirancang untuk tujuan pengontrolan proses atau mesin industri, mudah dikoneksikan dengan perangkat I/O. Seperti gambar di bawah. Dan adapun cara kerja PLC. Cara kerjanya menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Di bawah ada gambar prinsip kerja LCD, input, ada CPU dan output. Sampai disinilah yang sempat saya bawakan materi tentang teknik kendali. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.